Boyke Mania. Kali ini kita akan membahas mengenai usia dan seks, artinya pengaruh usia terhadap kemampuan seksual, ya. Nah, sebenarnya setiap pria maupun wanita semakin hari bertambah dengan usianya, ya. Kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. Sebenarnya para pria ini berkurangnya hormon testosteron itu sejak umur 25-an pun sudah mulai sedikit demi sedikit, tidak terasa, ya, hanya 0,1%, ya. Tapi kalau pada wanita 40 itu sudah mulai juga, dan puncaknya adalah pada usia 50 tahun. Kalau pria itu puncaknya pada usia sekitar 60-an tahun, ya, 63, 64. Apa pengaruhnya? Tentunya kalau pada pria adalah berkurangnya gairah. Kita tahu bahwa hormon testosteron itu adalah penentu gairah seks seorang pria. Di samping itu juga kekerasan, ya, kemampuan semprotan ejakulasi, kemudian juga kekerasan otot-ototnya, kemudian juga keinginan untuk bercintanya juga, semua sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron tersebut. Nah, kalau pada wanita bagaimana? Pada wanita juga demikian, ya. Wanita juga mulai kehilangan gairahnya, kadang-kadang disertai dengan beberapa gejala seperti gejala-gejala panas di muka, dan juga seperti pegelinu, malas untuk berhubungan seks, ya. Kemudian kadang-kadang juga mereka itu merasa bahwa tidak mood untuk melakukan hubungan seks. Titik-titik yang biasanya dirangsang oleh pasangan itu sekarang kok nggak sesensitif dulu. Nah, wanita kita mungkin bisa disebut dengan istilah yang sangat populer, yaitu menopause, ya. 40 itu sudah mulai premenopause, kemudian 50-nya, 49-50-nya adalah menopause-nya, 51 ke atasnya adalah pasca menopause. Dari premenopause, menopause, pasca menopause kita kenal di dalam dunia kedokteran sebagai klimakterium, ya. Jadi itulah kaitannya. Nah, pada pria, ya, dan karena dia 35 kurang sedikit, kemudian puncaknya pada usia 60 tahun, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai satu sindroma yang lengkap, karena berbeda-beda tiap pria, ya. Beberapa orang mengatakan sebagai partial deficiency of hormone testosterone. Tetapi orang lebih mudahnya kalau sudah di atas 50-an, 55 katakanlah sampai 63, mereka sudah melihat signifikan daripada penurunan testosteron ini, sehingga mereka menyebutnya sebagai andropause, ya. Wanita menopause, pria andropause. Nah, bagaimana penanganannya? Pada wanita, karena kita sudah tahu secara jelas itu adalah kekurangan hormon estrogen, maka dokter bisa memberikan tambahan, ya, hormon estrogen atau makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen, atau makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen itu adalah estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, estrogen alami seperti kacang kedelai, susu kedelai, tahu, tempe, kecap, dan sebagainya, ya. Di samping itu tentu saja karena di usia menopause ini lebih mudah terjadi kegemukan, maka kita juga atur diet makanannya. Produk Quiz ada, ya, untuk membantu itu semua. Namanya MenoHerb. Terutama MenoHerb ini bukan hanya untuk menopause, ya, karena dia mengandung fitoestrogen, juga dia bisa membantu untuk mengencangkan payudara, untuk menambah gairah, kemudian untuk membuat vagina tidak terlampau kering. Itu semua adalah ada di dalam MenoHerb. Sehingga dengan menggunakan obat herbal MenoHerb, gejala-gejala premenopause di usia 40 tahun ke atas pun sudah mulai bisa ditanggulangi, ya. Lalu buat pria bagaimana solusinya? Buat pria tentunya karena itu kurangnya adalah hormon testosteron, ya. Biasa kita cek kondisi hormon testosteronnya, ya. Namun kadang-kadang
testosteronnya juga masih bagus, tapi ada hormon-hormon lain yang tidak seimbang. Biasanya kita berikan kepada pria itu untuk stamina saja, karena kan testosteron berkaitan dengan stamina. Kita berikan Pro-LQ kapsul, atau untuk kalau mau berhubungan suami istri kita berikan saja yang namanya kopi gereng, atau yang tidak suka kopi bisa juga dengan Pro-LQ gereng. Ya, seperti itu yang kita biasanya lakukan agar supaya pengaruh usia kepada pria dan wanita kan kaitannya terhadap kemampuan seksual bisa kita tanggulangi dengan cara-cara yang sederhana. Tentu saja Anda juga tetap tidak bisa melupakan 4 pilar pola hidup sehat, yaitu pola makan harus tinggi protein, rendah lemak, rendah karbohidrat. Kemudian pola tidur harus sekitar 6-8 jam. Pola olahraga paling tidak jalan kaki atau lari selama 30 menit, dan pola memanage stres. Demikian Dr. Boyke Mania, inilah tips-tips agar usia tidak terlalu mempengaruhi kemampuan seks Anda, baik pria maupun wanita. Halo, Dr. Boyke Mania. Kali ini kita akan membahas mengenai usia dan seks, artinya pengaruh usia terhadap kemampuan seksual. Ya, nah sebenarnya setiap pria maupun wanita semakin hari bertambah dengan usianya. Ya, kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. Sebenarnya para pria ini berkurangnya hormon testosteron itu sejak umur 25-an pun sudah mulai sedikit demi sedikit, tidak terasa ya, hanya 0,1% ya. Tapi kalau pada wanita 40 itu sudah mulai juga, dan puncaknya adalah pada usia 50 tahun. Kalau pria itu puncaknya pada usia sekitar 60-an tahun ya, 63, 64. Apa pengaruhnya? Tentunya kalau pada pria adalah berkurangnya gairah. Kita tahu bahwa hormon testosteron itu adalah penentu gairah seks seorang pria. Di samping itu juga kekerasan, ya, kemampuan semprotan ejakulasi, kemudian juga kekerasan otot-ototnya, kemudian juga keinginan untuk bercintanya juga, semua sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron tersebut. Nah, kalau pada wanita bagaimana? Pada wanita juga demikian, ya. Wanita juga mulai kehilangan gairahnya, kadang-kadang disertai dengan beberapa gejala seperti gejala-gejala panas di muka, dan juga seperti pegelinu, malas untuk berhubungan seks, ya. Kemudian kadang-kadang juga mereka itu merasa bahwa tidak mood untuk melakukan hubungan seks. Titik-titik yang biasanya dirangsang oleh pasangan itu sekarang kok nggak sesensitif dulu. Nah, wanita kita mungkin bisa disebut dengan istilah yang sangat populer, yaitu menopause, ya. 40 itu sudah mulai premenopause, kemudian 50-nya, 49-50-nya adalah menopause-nya, 51 ke atasnya adalah pasca menopause. Dari premenopause, menopause, pasca menopause kita kenal di dalam dunia kedokteran sebagai klimakterium, ya. Jadi itulah kaitannya. Nah, pada pria, ya, dan karena dia 35 kurang sedikit, kemudian puncaknya pada usia 60 tahun, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai satu sindroma yang lengkap, karena berbeda-beda tiap pria, ya. Beberapa orang mengatakan sebagai partial deficiency of hormone testosterone. Tetapi orang lebih mudahnya kalau sudah di atas 50-an, 55 katakanlah sampai 63, mereka sudah melihat signifikan, ya, signifikan daripada penurunan testosteron ini, sehingga mereka menyebutnya sebagai andropause. Ya. Wanita menopause, pria andropause. Nah, bagaimana penanganannya? Pada wanita, karena kita sudah tahu secara jelas,
itu adalah kekurangan hormon estrogen, maka dokter bisa memberikan tambahan ya hormon estrogen atau makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen, atau makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen itu adalah estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, estrogen alami seperti kacang kedelai, susu kedelai, tahu, tempe, kecap dan sebagainya. Ya, di samping itu tentu saja karena di usia menopause ini lebih mudah terjadi kegemukan, maka kita juga atur diet makanannya. Produk Quiz ada ya untuk membantu itu semua, namanya MenoHerb. Terutama MenoHerb ini bukan hanya untuk menopause ya, karena dia mengandung fitoestrogen, juga dia bisa membantu untuk mengencangkan payudara, untuk menambah gairah, kemudian untuk membuat vagina tidak terlampau kering. Itu semua adalah ada di dalam MenoHerb. Sehingga dengan menggunakan obat herbal MenoHerb, gejala-gejala premenopause di usia 40 tahun ke atas pun sudah mulai bisa ditanggulangi. Ya. Lalu buat pria bagaimana solusinya? Buat pria tentunya karena itu kurangnya adalah hormon testosteron, ya. Biasa kita cek kondisi hormon testosteronnya, ya. Namun kadang-kadang testosteronnya juga masih bagus, tapi ada hormon-hormon lain yang tidak seimbang. Biasanya kita berikan kepada pria itu untuk stamina saja, karena kan testosteron berkaitan dengan stamina. Kita berikan Pro-L-Q kapsul, atau untuk kalau mau berhubungan suami istri kita berikan saja yang namanya kopi gereng, atau yang tidak suka kopi bisa juga dengan Pro-L-Q gereng. Ya, seperti itu yang kita biasanya lakukan agar supaya pengaruh usia kepada pria dan wanita kan kaitannya terhadap kemampuan seksual bisa kita tanggulangi dengan cara-cara yang sederhana. Tentu saja Anda juga tetap tidak bisa melupakan 4 pilar pola hidup sehat, yaitu pola makan harus tinggi protein, rendah lemak, rendah karbohidrat. Kemudian pola tidur harus sekitar 6-8 jam. Pola olahraga paling tidak jalan kaki atau lari selama 30 menit. Dan pola memanage stres. Demikian Dr. Boyke Mania. Inilah tips-tips agar usia tidak terlalu mempengaruhi kemampuan seks Anda, baik pria maupun wanita. Halo, Dr. Boyke Mania. Kali ini kita akan membahas mengenai usia dan seks, artinya pengaruh usia terhadap kemampuan seksual. Ya, nah sebenarnya setiap pria maupun wanita semakin hari bertambah dengan usianya. Ya, kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. Sebenarnya para pria ini berkurangnya hormon testosteron itu sejak umur 25-an pun sudah mulai sedikit demi sedikit, tidak terasa ya, hanya 0,1% ya. Tapi kalau pada wanita 40 itu sudah mulai juga, dan puncaknya adalah pada usia 50 tahun. Kalau pria itu puncaknya pada usia sekitar 60-an tahun, ya 63, 64. Apa pengaruhnya? Tentunya kalau pada pria adalah berkurangnya gairah. Kita tahu bahwa hormon testosteron itu adalah penentu gairah seks seorang pria. Di samping itu juga kekerasan, ya, kemampuan semprotan ejakulasi, kemudian juga kekerasan otot-ototnya, kemudian juga keinginan untuk bercintanya juga, semua sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron tersebut. Nah, kalau pada wanita bagaimana? Pada wanita juga demikian, ya. Wanita juga mulai kehilangan gairahnya, kadang-kadang disertai dengan beberapa gejala seperti gejala-gejala panas di muka, dan juga seperti pegelinu, malas untuk berhubungan seks, ya. Kemudian kadang-kadang juga mereka itu merasa bahwa tidak mood untuk melakukan hubungan seks. Titik-titik yang biasanya dirangsang oleh pasangan itu sekarang kok nggak sesensitif dulu. Nah,
wanita kita mungkin bisa disebut dengan istilah yang sangat populer, yaitu menopause, ya. 40 itu sudah mulai premenopause, kemudian 50-nya, 49-50-nya adalah menopause-nya, 51 ke atasnya adalah pasca menopause. Dari premenopause, menopause, pasca menopause kita kenal di dalam dunia kedokteran sebagai klimakterium, ya. Jadi itulah kaitannya. Nah, pada pria, ya, dan karena dia 35 kurang sedikit, kemudian puncaknya pada usia 60 tahun, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai satu sindroma yang lengkap, karena berbeda-beda tiap pria, ya. Beberapa orang mengatakan sebagai partial deficiency of hormone testosteron. Tetapi orang lebih mudahnya kalau sudah di atas 50-an, 55 katakanlah sampai 63, mereka sudah melihat signifikan, ya, signifikan daripada penurunan testosteron ini, sehingga mereka menyebutnya sebagai andropause. Ya. Wanita menopause, pria andropause. Nah, bagaimana penanganannya? Pada wanita, karena kita sudah tahu secara jelas itu adalah kekurangan hormon estrogen, maka dokter bisa memberikan tambahan, ya, hormon estrogen atau makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen, atau makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen. Itu adalah estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, estrogen alami, seperti kacang kedelai, susu kedelai, tahu, tempe, kecap, dan sebagainya, ya. Di samping itu tentu saja karena di usia menopause ini lebih mudah terjadi kegemukan, maka kita juga atur diet makanannya. Produk Quiz ada, ya untuk membantu itu semua, namanya Menoherb. Terutama Menoherb ini bukan hanya untuk menopause, ya, karena dia mengandung fitoestrogen, juga dia bisa membantu untuk mengencangkan payudara, untuk menambah gairah, kemudian untuk membuat vagina tidak terlampau kering. Itu semua adalah ada di dalam Menoherb. Sehingga dengan menggunakan obat herbal Menoherb, gejala-gejala premenopause di usia 40 tahun ke atas pun sudah mulai bisa ditanggulangi, ya. Lalu buat pria bagaimana solusinya? Buat pria tentunya karena itu kurangnya adalah hormon testosteron, ya. Biasa kita cek kondisi hormon testosteronnya, ya. Namun kadang-kadang testosteronnya juga masih bagus, tapi ada hormon-hormon lain yang tidak seimbang. Biasanya kita berikan kepada pria itu untuk stamina saja, karena kan testosteron berkaitan dengan stamina. Kita berikan Pro-L-Q kapsul, atau untuk kalau mau berhubungan suami istri kita berikan saja yang namanya kopi gereng, atau yang tidak suka kopi bisa juga dengan Pro-L-Q glek. Ya, seperti itu yang kita biasanya lakukan agar supaya pengaruh usia kepada pria dan wanita kan kaitannya terhadap kemampuan seksual bisa kita tanggulangi dengan cara-cara yang sederhana. Tentu saja Anda juga tetap tidak bisa melupakan 4 pilar pola hidup sehat, yaitu pola makan harus tinggi protein, rendah lemak, rendah karbohidrat. Kemudian pola tidur harus sekitar 6-8 jam. Pola olahraga paling tidak jalan kaki atau lari selama 30 menit, dan pola memanage stres. Demikian Dr. Boyke Mania, inilah tips-tips agar usia tidak terlalu mempengaruhi kemampuan seks Anda, baik pria maupun wanita.